Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Galaxy Service Smartphone. Jadi di tangan saya ini ada HP dengan merek Samsung ya. Jadi keluhannya adalah LCD-nya retak. Nah, di sini ada retak di bagian bawah. Langsung saja kita akan eksekusi dengan cara seperti ini. Jadi dibuka dulu backdoor-nya. Kemudian nanti kita akan lepas LCD-nya. Jadi untuk prosesnya seperti ini ya. Di backdoor-nya dilepas karena ini tipikal Samsung yang harus memakai lem tutup belakangnya, jadi harus dilepas seperti ini. Jadi kita lepas dengan cara dibuka backdoor-nya, kita panasi, baru kita lepas dengan cutter atau mungkin alat-alat sejenisnya. Nah, kita lepas pelan-pelan. Ini agak susah ya, jadi pelan-pelan saja. Karena kalau kita paksa, khawatirkan backdoor-nya ini bisa retak atau pecah. Jadi harus pelan-pelan. Kita tarik. Oke, setelah lepas, baru kita lepas bautnya ini satu persatu. Karena bautnya ini banyak ya. Ini dari ada sekitar berapa ini, ada 15 baut. Nah, kita lepas dari atas semuanya. Oke, baut kedua, kemudian ini baut yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita lepas pelan-pelan. Setelah baut atas selesai, baru kita lepas baut bawah. Jadi pojok sini kita lepas. Kemudian seterusnya ya, kita lepas semuanya satu persatu pelan-pelan. Jadi setiap HP itu juga berbeda-beda cara proses melepas backdoor-nya. Ada dengan sistem di lem belakangnya, ada juga yang cuman ditempel kretek seperti itu ya. Jadi tidak perlu membongkar backdoor-nya seperti ini. Kebetulan untuk Samsung ini dia harus melepas backdoor-nya, dia memakai lem. Nah, kemudian setelah kita lepas bautnya, kita lepas backdoor-nya atau tutup mesinnya. Nah, kita satukan seperti itu biar tidak hilang. Kemudian kita lepas soket-soketnya. Nah, kemudian speaker bawahnya kita lepas. Kemudian kita congkel LCD-nya. Kalau susah dicongkel, biasanya kita panasi dulu dengan blower dengan suhu 300-an, anginnya 60 ya, dengan quick 2008. Nah, kita lepas seperti itu, kita blower pelan-pelan. Nah, dirasa sudah cukup, nanti kita berpindah ke sisi lainnya. Tujuannya adalah supaya lemnya itu agar lebih meleleh dan gampang untuk dibukanya. Oke, bagian atas juga kita blower. Kemudian setelah itu kita buka ya LCD-nya dengan dicongkel seperti itu. Jika dirasa masih susah, dikasih cairan ya, cairan pembuka lem. Nah,
Ini agak susah, jadi kita pelan-pelan sambil kita congkel, kita tahan, kemudian kita congkel lagi. Diusahakan jangan sampai rusak bagian framenya ya. Oke, kita buka lagi. Untuk sisa-sisa pecahan kaca seperti ini kita panasi lagi karena dia masih menempel ya. Kemudian kita buang sisa-sisanya di dalam wadah seperti ini ya. Ada baut atau mungkin wadah-wadah, terserah wadah lainnya. Tujuannya agar tidak berserakan karena ini sangat berbahaya. Jika terkena kaki atau tangan ini bisa berdarah. Jadi kita lepas pelan-pelan. Baru nanti kita akan tes dengan LCD terbarunya. Kita cek di bagian kanan, kita bersihkan sisa-sisa kacanya. Tujuannya biar rapi ya ketika pemasangan, tidak naik turun untuk permukaan LCD-nya. Kita cek. Kemudian setelah itu kita siapkan LCD-nya. Ini LCD-nya. LCD barunya. Kemudian kita pasang atau kita tes LCD terbarunya sebelum melakukan proses pengeliman. Kita pasang soketnya seperti ini. Soketnya ini ada 2 ya untuk seri ini karena sistem pengecasan atau mesin bawahnya melewati LCD. Kemudian kita coba nyalakan. Kita akan cek apakah ini normal. Kita tunggu beberapa waktu agar dia bisa loading ke menu. Ini ya, kita tunggu beberapa detik. Oke, ini sudah nyala, baru kita geser, kita tes. Kita cerahkan biar kelihatan. Nah, ini sudah masuk ya ke menu. Kita tes dulu. Masih loading ya, jadi susah digeser. Nah, untuk Samsung biasanya memakai kode bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, kita tunggu ke menu pengetesan. Ini nggak muncul ya. Oke, kita coba pakai menu pengaturan. Ini baterainya tinggal 1% ya, sambil kita cas. Ini masih lemot karena ini baru nyala, kemudian baterainya habis. Tunggu dulu, nanti kalau sudah stabil baru gampang dibukanya. Ini kita buka. Oke, masuk menu lagi. Kita cek pengaturan, kita geser-geser. Gesernya gampang ya, berarti ini normal. Kemudian kita geser aplikasinya. Ini kalau tidak putus berarti maksudnya kalau tidak putus aplikasi yang kita geser ini, berarti HP-nya layarnya normal. Dan untuk kecerahan, oke, untuk huruf kita coba.
Ini kalau tidak lompat berarti aman untuk LCD-nya. Setelah itu baru kita cek di cukup ya kayaknya sudah pengecekannya, langsung kita bongkar. Kemudian kita pasang LCD-nya, kita lepas plastiknya seperti ini. Untuk bekas-bekas plastik ini kita buang ya. Nah, itu ada lemnya, kita tempel. Kemudian untuk saya pribadi biasanya saya kasih ini isolasi ya, bolak-balik di belakang-belakang. Tujuannya agar menempel dengan sempurna LCD-nya. Karena tipikal lem LCD itu dia tidak langsung kering, dia keringnya lama. Seperti lem Raja Wali itu ya, lemnya lama baru dia kering. Beda dengan lem-lem yang cepat kering kayak lem Korea dan sebagainya, itu cepat kering tapi tidak kuat kalau terkena air. Kalau ini tipikalnya lemnya itu lama keringnya dan kayak seperti karet gitu ya. Dan kita lem di bagian frame-nya seperti ini. Diusahakan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia nanti bisa luber masuk ke sela-sela LCD. Kita usahakan secukupnya. Metodenya banyak yang ngelem itu bisa di bagian LCD-nya dilem atau di bagian frame-nya. Saya sendiri sering ngelem di bagian frame-nya. Kemudian untuk belakang biasanya kadang saya kasih lem seperti ini. Kemudian kita pasang soketnya, kita pasang semuanya. Kemudian untuk soket atas kita pasang, baru kita pasang speakernya seperti ini ya. Kita pasang, kita baut. Kemudian kita pasang tutup mesinnya dulu ya, baru nanti kita baut. Ada yang HP model lain itu dibaut dulu baru kita pasang tutup mesinnya. Jadi bermacam-macam ya. Untuk Samsung ini kita pasang tutup mesinnya dulu, mesin tengah, baru kita pasang bautnya satu persatu sampai selesai. Kita nyalakan dulu ya. Oke, sambil dinyalakan kita baut. Satu persatu. Oke, ini untuk baut yang terakhir ya, kita pasang. Setelah itu kita lem tutup belakangnya, backdoornya kita lem. Nanti setelah itu kita kasih karet ya, tujuannya agar kering dengan sempurna. Setelah itu baru kita bersihkan sisa-sisa lemnya
barulah kita kasih tempered glass, baru kita bisa siap pakai, kita berikan kepada pemiliknya. Jadi kurang lebih seperti itu proses pemasangan LCD Samsung ya. Oke, kita pasang backdoornya. Nah, kita paskan, kemudian kita kasih karet. Kita pasang dulu SIM tray-nya. Seperti ini kita pasang. Baru kita, nah ini karetnya, kita pasang pelan-pelan. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya dulu. Nanti setelah dikaret juga kita bersihkan lagi ya, kita bersihkan ulang sisa-sisanya lagi biar tambah kinclong. Nah, ini bersihkan yang tebal-tebal, jadi biar lebih gampang nanti membersihkannya. Karena yang tebal-tebal ini nanti agak susah kalau sudah kering bersihkannya. Kita pasang karetnya. Ya, karetnya jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kita pasang karet tengah. Oke, yang pinggir kita pasang. Oke, setelah itu kita tunggu ya. Ini kita diamkan sambil kita cas. Tujuannya biar kering selama beberapa menit, 30 menitan ya. Nanti baru kita berikan ke usernya. Oke, terima kasih.